Secara internasional, mereka juga menyaksikan cukup banyak konflik atau kejadian politik global, seperti Perang Vietnam, jatuhnya tembok Berlin, serta berakhirnya Perang Dingin. Di banyak negara blok timur, generasi X mengalami hari-hari terakhir komunisme dan transisi ke kapitalisme. Masih dalam serial topik dari generasi ke generasi, kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri generasi X atau biasa disingkat Gen X. Istilah generasi X dipopulerkan oleh penulis Kanada Douglas Coupland dalam novelnya tahun 1991, Generation X: Tales for an Accelerated Culture. Generasi X adalah kelompok demografis setelah baby boomers dan sebelum milenial. Para peneliti dan media populer mengelompokkan mereka yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980 dalam kategori generasi ini. Generasi X sering disebut dengan istilah generasi baby booster karena terjadi penurunan angka kelahiran bayi yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Di Indonesia, generasi X dibesarkan dalam situasi serta peristiwa politik yang bergejolak dan memanas ketika terjadi transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Secara internasional, mereka juga menyaksikan cukup banyak konflik atau kejadian politik global seperti Perang Vietnam, jatuhnya tembok Berlin, serta berakhirnya Perang Dingin. Di banyak negara blok timur, generasi X mengalami hari-hari terakhir komunisme dan transisi ke kapitalisme. Sementara itu, di sebagian besar dunia barat, di periode waktu yang sama, terjadi dominasi konservatisme dan ekonomi pasar bebas. Sebagian besar anggota generasi X adalah anak-anak dari generasi silent dan generasi boomers awal. Sedangkan warga generasi X umumnya menjadi orang tua dari generasi milenial dan generasi Z. Akibat percepatan era industri, orang tua generasi X lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja. Para perempuannya pun banyak yang bekerja di luar rumah juga, menjadi perempuan karir atau buruh pabrik. Alhasil generasi X sejak kecil lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sendirian atau di tempat penitipan anak. Tidak hanya itu, angka perceraian yang mulai muncul juga membuat generasi X kehilangan pengawasan memadai dari orang dewasa. Berbeda sekali dengan anak-anak yang tumbuh di generasi sebelumnya yang diawasi secara ketat oleh orang tuanya. Pola asuh tersebut membuat mereka lebih skeptis dan pesimis ketika menghadapi tantangan. Banyak juga terjadi pergeseran nilai sosial dan keagamaan akibat luka-luka emosional di masa kecil. Namun kerasnya kehidupan sejak kecil ada juga dampak positifnya. Mereka menjadi kelompok usia yang lebih mandiri dan toleran terhadap berbagai perbedaan. Di tahun 1980 dan 90-an, generasi X yang saat itu berusia remaja hingga dewasa muda dijuluki generasi MTV. Untuk yang tidak mengetahuinya, MTV adalah salah satu kanal video musik yang sangat terkenal di masa tersebut, diakses secara internasional. Di Indonesia, saluran tersebut dapat diakses melalui parabola. Kelompok yang lebih senior mencirikan mereka yang menjadi penonton MTV sebagai orang-orang pemalas, sinis, pemberontak, dan tidak mudah dipengaruhi atau dibujuk orang lain. Sebagian anggota generasi X menyukai genre musik yang erat dengan identitas sosial kesukuan yang kuat, misalnya punk, post-punk, heavy metal, grunge, grindcore. Kelompok musik seperti ini cenderung menyuarakan kebebasan, bahkan mendorong anak-anak muda melakukan pemberontakan, minimal berani mendobrak nilai-nilai yang selama ini ditanamkan orang tua atau para senior mereka. Individu dari generasi X lahir pada tahun-tahun awal perkembangan teknologi dan informasi dengan munculnya personal komputer, video games, handphone, TV kabel, dan internet. Di Indonesia sendiri, perkembangan ini kurang terasa karena sebagian dari perangkat dan fasilitas teknologi baru mulai dikembangkan sekitar tahun 1990-an.
di era generasi selanjutnya. Namun di negara-negara barat, perkembangannya sudah mulai dimanfaatkan secara massal. Generasi X dinilai sebagai generasi yang mampu beradaptasi dan mampu menerima perubahan dengan cukup baik, termasuk kemajuan teknologi, sehingga dapat dikatakan sebagai generasi yang fleksibel dan tangguh. Mereka masih membaca koran, majalah, mendengarkan radio, dan menonton TV, baik di masa mudanya hingga di usia tengah baya saat ini. Namun mereka juga cerdas secara digital dan menghabiskan waktu cukup banyak di media sosial. Generasi X juga dikenal sebagai pekerja keras, berorientasi pada karir, serta mempunyai kemampuan usaha atau berdagang lebih baik dibandingkan para baby boomers. Mereka menyukai struktur dan informasi yang jelas, namun dengan suasana kerja yang tidak terlalu kaku. Mereka menginginkan kejelasan dalam jenjang karir mereka dan berprinsip mereka perlu dihargai berdasarkan produktivitas mereka, bukan sekadar atas jumlah jam kehadiran bekerja. Dalam dunia kerja, boleh dibilang mereka memiliki beberapa prinsip yang cukup berbeda dari generasi pendahulunya, namun dengan kelebihan mereka yang adaptif, mereka tetap nyaman berhubungan dengan figur otoritas yang ada. Generasi X dikenal sebagai orang-orang yang logis, banyak akal, dan problem solver yang baik. Mereka juga menyukai hubungan kerja yang positif, sehingga sedapat mungkin menghindari konflik dan pertentangan dengan orang lain. Mereka berfokus pada kesuksesan pribadi. Mereka membutuhkan kenyamanan emosional, sehingga menyukai kebebasan dan ruang untuk berkembang. Mereka mendambakan kehidupan pribadi yang lebih seimbang dengan kehidupan kerjanya, alias work-life balance. Tidak heran jika generasi X menyukai kegiatan kerja cerdas alias work smart, yang efisien dari segi cara dan waktu untuk mendapatkan hasil maksimal, supaya waktu dan kesempatan bisa digunakan untuk aktivitas lainnya. Generasi X saat ini berada dalam fase sedang berusaha membesarkan anak-anak mereka, sekaligus merawat orang tua yang sudah lanjut usia atau dikenal sebagai sandwich generation. Tuntutan ini menyebabkan mereka menekankan pentingnya besaran penghasilan atau pendapatan dalam keluarga. Saya selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan penjelasan mengenai generasi Y atau Y generation di minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.